Shalom saudara, apa yang hari ini kita lakukan hari-hari ini di rumah kita masing-masing dalam aktivitas kita adalah bentuk ketaatan kita kepada pemerintah, yang dimana pemerintah menganjurkan kepada kita beraktivitas di rumah dengan tujuan supaya penyebaran virus corona itu dapat diputuskan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat alami apa yang hari ini kita alami, itu sebenarnya jauh sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Yohanes, salah satu murid Kristus. Dalam penglihatannya di Pulau Patmos, dia menuliskan bahwa inilah kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia. Bukan berarti bahwa ini sudah merupakan sesuatu yang ditakutkan, tidak. Tetapi disampaikan dengan tujuan supaya umat Tuhan mengerti, memahami inilah zaman dan waktunya. Kalau kita sudah tahu zaman dan waktunya, maka kita akan berhati-hati sekali di dalam mengantisipasinya. Nah, apa yang ditulis oleh Yohanes itu Bapak Ibu bisa baca dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang buas yang di bumi. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau dikatakan bahwa ini adalah satu gambaran bahwa iblis diberi kuasa melalui penguasa-penguasa yang ada untuk menghancurkan bumi. Kita tahu bahwa iblis punya pekerjaan adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau bisa semua manusia ciptaan Tuhan itu ikut bersama-sama dengan dia memenuhi daripada neraka. Tetapi Tuhan merindukan kita semuanya supaya kita memenuhi surga, bukan memenuhi neraka. Makanya Allah melalui Roh Kudus memberi ilham kepada Yohanes untuk supaya kita mengerti dan memahami inilah masa atau zaman atau waktunya. Nah, saudara, seekor kuda kuning hijau yang ditunggangi dikatakan bahwa dia diberi otoritas kuasa untuk membuat kehancuran di bumi dengan seperempat yang ada itu diberi kuasa untuk menghancurkannya, yaitu seperempat dari bumi. Saudara, dengan cara apa? Membunuh dengan pedang. Dengan cara apa? Dengan penyakit sampar. Dengan cara apa? Dengan cara kelaparan. Dengan cara apa? Dengan cara memakai binatang-binatang buas yang di bumi. Kalau dengan pedang atau dengan kelaparan kita tahu. Kalau dengan penyakit sampar, sekarang ini yang kita hadapi. Tapi kalau dengan binatang buas, bagaimana mungkin kita berpikir secara logika aja bahwa di kota besar tidak ada binatang buas kecuali kalau di daerah yang banyak hutannya. Nah, kata binatang-binatang buas di bumi itu dipakai kata namanya yerion. Apa itu yerion? Yerion kalau Bapak Ibu lihat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya itu dipakai kata yang namanya bestial man atau savages atau yang disebut dengan ferocious. Dipakai tiga kata ini. Apa itu artinya? Bestial man, savages maupun ferocious itu artinya adalah orang-orang atau manusia-manusia yang seperti kelakuannya, sikapnya, bahkan hidupnya seperti binatang, garang, ganas, lalu biadab, bahkan lebih galak, bahkan lebih boleh saya katakan lebih bagus atau lebih tidak berarti seperti binatang, saudara. Nah, saudara, kenapa 4 bagian ini disebutkan ini? Sebab begini saudara, kalau hanya cuma penyakit sampar aja menguasai seperempat bumi tidak akan mungkin.
kita tahu bumi dengan seluruh isinya itu kurang lebih berjumlah sekitar 27 miliar. 7 miliar, minta maaf, 7 miliar. Kalau seandainya 1/4 dari bumi 1,750 miliar, kalau cuma COVID aja seperti yang kita ketahui itu sampai sekarang memakan jiwa itu kurang lebih 8.811. Itu data terakhir, nggak tahu data yang sekarang ya Bapak Ibu. Kalau cuma 8.800 jauh dari 1,7. Tapi kalau ditambah dengan kelaparan, ditambah dengan pembunuhan karena pedang, karena kekerasan, karena mungkin bukan cuma pedang, tapi dengan senjata dan sebagainya, bahkan juga dengan kondisi-kondisi yaitu dengan seperti sifat-sifat manusia, maka mungkin itu akan terjadi, saudara. Saya percaya firman Tuhan itu iya dan amin, dan tidak pernah Allah berbicara dusta atau salah. Sebab Allah kita adalah Allah ya dan amin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, itu berarti begini. Kegoncangan yang terjadi sekarang itu hanya kegoncangan di bumi. Belum terjadi kegoncangan yang Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26. Satu kali kelak aku akan menggoncangkan bukan cuma bumi dan langit. Itu berarti begini, kalau kegoncangan yang kita hadapi sekarang adalah kegoncangan bumi, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu panik. Itu hanya sementara. Tapi kalau Allah yang menggoncang, baik itu langit dan bumi, itu berarti tidak ada yang sisa, itu jauh lebih parah. Sebab apa? Sebab semua kehidupan di atas muka bumi ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu panik terhadap virus corona. Yang penting bagi kita adalah mari kita sungguh-sungguh hidup melekat sama Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana cara keluarnya? Saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ke-51 itu dikisahkan tentang bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian mereka diizinkan Tuhan melihat karya Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan jati dirinya sebagai pemilik kehidupan. Kita tahu kisah itu bahwa bangsa Israel pada waktu mau keluar dari Mesir, Firaun selalu menahan. Dan kemudian lalu Allah berfirman kepada Musa, Musa siapkan ada satu anak domba masing-masing satu keluarga. Kalaupun keluarga itu terlalu kecil, boleh 2 keluarga dikumpul jadi satu. Masing-masing keluarga mempersembahkan domba jantan atau kambing jantan yang usianya 1 tahun tidak bercela. Dan kemudian itu disiapkan kurang lebih 14 hari. Dikurung 4 hari sebelum mau disembelih. Dan pada waktu disembelih, Alkitab berkata darahnya itu ditampung dalam satu wadah. Lalu kemudian pakai hisop itu ditaruh di tiang pintu rumah. Ya, bahkan di atas. Jadi bukan cuma hanya tiang tapi kiri kanan sama di atas. Lalu kemudian saudara, pada malamnya daging domba yang disembelih itu dibakar. Lalu kemudian bangsa Israel makan. Lalu kemudian bersama dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Dan itulah melambangkan Paskah. Nah saudara, apa yang dikerjakan dan dilakukan bangsa Israel tentang penyembelihan domba, lalu kemudian makan dengan sayur pahit, lalu roti tidak beragi, itu juga adalah lambang Paskah yang akan kita kerjakan atau kita lakukan atau pada bulan-bulan depan, pada bulan April besok dalam perayaan Paskah. Tetapi inti poinnya yang saya ingin bagikan adalah begini, bahwa tahukah saudara bahwa ketika bangsa Israel menaruh darah di ambang pintu rumah itu, maka Alkitab berkata ketika Tuhan lewat, maka semua rumah yang tidak ada lambang tanda darah di pintu, bahkan di pintu rumah daripada bangsa Israel,
maka semua anak sulung, binatang itu akan mati. Bukan hanya itu, Alkitab berkata seluruh dewa ataupun Tuhan bangsa Mesir yang dianggap mereka adalah Tuhan dalam penyembahan berhala mereka, itu diruntuhkan oleh Tuhan pada saat itu. Itu berarti begini, bahwa darah itu berkuasa. Saudara, itulah kisah perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia, anak domba dilambangkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus pada Jumat Agung itu, pada kita memperingatinya, dia harus mati di kayu salib. Lalu kemudian jenazahnya diturunkan pada senja hari. Karena apa? Mereka mempersiapkan Paskah. Lambang kematian Kristus, kematian Kristus adalah gambaran di mana kematian Kristus adalah kenyataan daripada gambar atau bayang-bayang yang dilakukan oleh bangsa Israel di Mesir. Dan kemudian saudara, pada waktu Yesus mati di kayu salib, Ibrani berkata, dia satu kali aja hanya masuk ke ruang Maha Kudus, membawa darahnya sendiri, korban yang hidup untuk penebusan dosa manusia. Sekali dia melakukan, maka manusia bisa berbalik. Lewat apa? Lewat pengorbanannya, lewat darah yang tercurah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kaitan dengan itu saya ingin menyampaikan begini, bahwa ternyata darah Kristus itu berkuasa menyelamatkan, menyembuhkan. Saudara. Nah, kaitan dengan apa yang kita alami, saya ingin mengajak begini, saudara. Kalaupun juga COVID-19 ini merajalela, tapi percaya darah Kristus lebih berkuasa menghancurkan, menyembuhkan, saudara. Tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak perlu cemas. Walaupun memang Bapak Ibu sekalian, nggak usah COVID. Kadang-kadang tanpa sadar kita tidak tahu kapan terjadi, tahu-tahu kita sudah kena flu. Dan pada waktu kita kena flu, kemudian kita langsung bereaksi untuk kita mengambil obat untuk menyembuhkannya. Saudara percaya, waktu siapapun menghadapinya, dan kemudian walaupun kita sehat pun, lalu kemudian berita-berita disampaikan itu membuat kita menjadi takut, menjadi cemas, lalu kemudian ruang gerak kita terbatas, lalu kemudian kita juga beraktivitas juga terbatas. Tapi percaya begini, darah Kristus itu bisa menyelamatkan hidup kita. Darah Kristus itu bisa menyembuhkan kita. Darah Kristus bisa membebaskan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, darah Kristus tidak lagi berada di ambang pintu rumah kita. Tetapi darah Kristus itu ada dalam hidup kita. Hidup kita adalah gerejanya. Hidup kita adalah tiang-tiangnya. Di mana ada darah Kristus ada dalam hidup kita. Percaya kalau ada darah Kristus dalam hidup kita, dimanapun kita berada, maka kita dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan itu ada dua hal yang harus kita kerjakan pada saat-saat ini. Yang pertama adalah begini, tetap percaya kepada Tuhan bahwa sekalipun virus corona ada di mana-mana, tetapi darah Kristus yang adalah Tuhan sendiri itu lebih berkuasa dan bisa melakukan apa yang tidak mungkin. Kita hanya cukup yakin, mengimani, percaya kepada Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan terlindungi. Miliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, apalagi dalam kondisi hari-hari ini kita harus berada di rumah, saudara, percaya ada Tuhan yang juga mencukupkan kehidupan kita. Yang mencukupkan segala keperluan kita. Yang kedua, saudara, tidak hanya cukup dengan iman, tetapi harus ada tindakan. Saudara tahu pada waktu Tuhan bicara sama Musa,
Itu waktu dia berbicara, bangsa Israel mendengarkan melalui Musa. Lalu kemudian ketika mereka cuma mendengar, tapi kalau mereka tidak melakukan, itu tidak akan terjadi keselamatan. Mereka juga harus melakukannya. Dengan cara apa? Nyembelih domba, lalu kemudian darahnya ditaruh di ambang pintu. Mereka makan daging, mereka tidak boleh keluar. Mereka cuma meyakini bahwa Tuhan sedang melawat berjalan di Mesir dan di tempat tanah Israel. Saudara, perlu ada usaha. Bangsa Israel juga melakukan hal yang sama. Yesus datang ke dalam dunia bukan cuma hanya memenuhi kehendak Bapa, tapi yang paling penting dia melakukan kehendak Bapa. Apa yang dia lakukan? Mati di kayu salib. Nah, Tuhan juga mau kita memiliki satu tindakan. Tindakan apa? Yaitu tindakan pola hidup benar dan pola hidup sehat. Pola hidup benar. Biarkan hari-hari ini kalau kita bersama dengan keluarga, izinkan Tuhan melawat keluarga kita. Mungkin kita sudah sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita kadang-kadang tidak punya waktu untuk keluarga. Dan biarlah dengan ketika kita kumpul, kita bisa tahu isi hati keluarga, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Kita bisa tahu apa yang selama ini mereka kerjakan, lakukan. Kesulitan-kesulitan yang mereka kerjakan yang kita tidak pernah lihat. Tapi ketika kita bersama-sama dengan mereka kita bisa tahu kesulitannya. Anak-anak kesulitan apa belajar di sekolah, kita juga akhirnya bisa tahu. Istri yang kadang-kadang kesulitan mengatur, akhirnya kita bisa tahu. Suami yang kadang-kadang juga bekerja lalu kemudian melakukannya, lalu kemudian istri dan anak-anak tahu. Sehingga terjadilah sinergi di mana saling mengerti, saling memahami, bahkan bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Saudara, dengan cara begitu juga seperti firman Tuhan bilang, kalau ketika keluarga itu sudah dipulihkan, hati bapa berbalik kepada anak, anak kepada bapa, hati orang-orang durhaka kepada Kristus, maka percayalah kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Itu pola hidup benar. Saudara, pola hidup benar yang lain adalah mari wariskan iman yang benar kepada anak-anak kita. Mari wariskan sikap hidup yang benar kepada kita. Mari wariskan sikap hidup yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Waktu kita taat kepada pemerintah, kita sedang melatih, mempersiapkan, bahkan memberikan warisan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, yaitu warisan ketaatan kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma hanya itu, nilai-nilai, ya. Kalau mungkin selama ini waktu kita untuk bersama keluarga dalam mesbah keluarga itu kurang, mungkin inilah saat waktu yang tepat, momen yang terbaik untuk kita bersama-sama membangun mesbah keluarga. Percaya saudara, waktu saudara bangun mesbah keluarga, ikatan dalam roh itu semakin kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang adalah roh yang mengikatnya. Yang kedua, pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah yang Tuhan juga mau. Satu adalah seperti anjuran pemerintah, cuci tangan, tidak bersentuhan, tidak cium berpelukan, cium cipika-cipiki, atau kemudian dimanapun kita berada, kita pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, bergizi, tidur istirahat yang cukup, saudara. Dan ada banyak hal-hal yang lain lagi yang dianjurkan oleh pemerintah. Misalnya dalam keramaian yang ada, kita coba kurangi. Bahkan terakhir-terakhir ini kalau Bapak Ibu lihat, sekarang rumah-rumah makan sudah mulai menutup, yaitu tidak boleh makan di tempat, tapi semuanya take away, saudara. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mau pola hidup sehat. Nah, saudara, percayalah, pola hidup sehat yang dianjurkan pemerintah sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya, supaya apa? Supaya kita sehat. Supaya apa? Dengan tubuh yang sehat kita bisa beraktivitas. Dengan tubuh yang sehat kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dua bagian ini tindakan yang harus kita lakukan. Sikap hidup kita, pola hidup benar dengan pola hidup sehat. Oleh karena itu, message hari ini yang kita bisa terima adalah begini. Satu, tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak perlu sampai kita harus
pergi belanja sampai borong lalu kemudian membuat orang seperti seluruh barang jadi habis. Tidak perlu saudara, percayalah ada Tuhan pemelihara hidup. Goncangan sekarang ini belum apa-apa, masih goncangan biasa. Nanti satu kali kelak Tuhan akan goncangkan langit dan bumi, itu yang lebih bahaya, itu yang lebih parah. Oleh karena itu miliki iman. Lalu kemudian ada satu tindakan sikap kita, yaitu pola hidup benar, pola hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk saudara. Bapa di surga, Engkau mendengar, Engkau melihat, bahkan Engkau mengetahui setiap keberadaan anak-anakmu di mana saja berada. Hari-hari ini ketika mereka di rumah, sungguh Tuhan, biarlah mereka bisa berbagi hidup satu dengan yang lain dalam keluarga. Lewat itu jugalah firman-Mu berkata, inilah kehadiran Tuhan dalam gerejamu. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap kami yang mendengar, melihat, biarlah kami semua sungguh diberkati. Kami juga bukan untuk hidup diri kami, tapi untuk orang lain. Sebagaimana Tuhan rindu, kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa, Tuhan walaupun kami tahu kadang-kadang kami takut, biarlah ketakutan itu diganti dengan keberanian menghadapi segala sesuatu. Tidak perlu takut dalam hidup ini, tetapi kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.